Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu para petani muda Indonesia. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi keberuntungan. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan penyiapan lahan sampai dengan penanaman cabai merah keriting. Ini versi saya, pengalaman saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan sampai di skip atau dilewatkan video ini. Silahkan tonton sampai selesai video ini agar tidak terjadi salah paham. Dan semoga memang benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini, ini adalah lahan bekas jagung teman-teman. Karena di sini adalah sawah tak ada hujan, sehingga kami menunggu datangnya hujan sampai bisa dicangkul atau dibuat bedengan dengan parit atau kalenan yang agak dalam dengan menggunakan garpu. Dalam panca usaha tani, salah satunya yang paling penting adalah penyiapan lahan teman-teman. Ini adalah faktor yang sangat amat penting bagi saya, menurut saya, sehingga memang harus fokus dalam penyiapan lahan. Kami menggunakan sistem bedeng kupu-kupu atau seperti ini. Ini kanan kiri paritnya dalam, kemudian yang tengah pakai parit dangkal. Ini sebagai jalan kita ketika spray, ketika perawatan nantinya, sehingga tidak mempersulit atau kita dalam menyepray tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga karena jalannya terlalu berlumpur, sehingga kita buat parit dangkal di tengah sebagai jalan kita agar tidak begitu capek. Nah, ini kita menggunakan lahan luasan kurang lebih 800 meter persegi teman-teman, dengan ukuran bedeng 120 sesuai dengan plastik mulsa yang akan kita pasang nanti. Ini kita menggunakan tenaga 4 orang untuk mencangkul teman-teman. Nah, setelah selesai penyiapan lahan, kami membuat bedeng, kemudian penebaran pupuk. Pupuk yang kami tebar pertama, yang warna agak abu-abu keputihan itu adalah pupuk TSP atau SP36, mengandung fosfat yang sangat tinggi, baik untuk nanti cadangan makanan ketika masa pembuahan dan pembungaan. Nah, setelah TSP kita tebarkan dengan luasan 800 meter persegi, kita menggunakan 50 kg pupuk SP36. Kemudian setelah itu kita tebarkan pupuk kandang, atau ini adalah kotoran kambing yang sudah kita fermentasi. Ini kurang lebih kita menggunakan 5 kuintal. 25 kilo dikali 20 karung, berarti kurang lebih berapa itu? 5 kuintal. 5 kuintal pupuk kandang. Setelah itu nanti setelah pupuk kandang kita tebarkan dolomit. Dolomitnya kita nanti akan menggunakan kurang lebih 1,5 kuintal. 1,5 kuintal pupuk dolomit. Nah, ini yang belum kita kasih pupuk kandang. Pupuk dolomit tidak terlalu banyak, tidak masalah, karena memang sebelumnya sudah ada, ini sudah pernah kita tabur dulu. Ini hanya untuk istilahnya menambah kekuatan tanah atau pembenah tanah, karena mengingat ini adalah menghadapi musim hujan, sehingga memang kondisi lahan benar-benar harus kita perhatikan. Kita menggunakan tenaga 2 orang ini, ibu-ibu semua. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ini kita mupuk tidak perlu sampai ke pinggir-pinggir, tengah saja nggak masalah. Nah, karena nanti habis ini kita akan tutup mulsa.
Kalau di pinggir-pinggir nanti takutnya kalau kena air hujan dia larut, hilang, percuma. Kalau ini kita taruh tengah saja tidak masalah, atau diluruskan dengan nanti lubang untuk tanaman. Bisa diingat, tadi yang pertama adalah SP36 setengah kuintal, kemudian pupuk kandangnya 5 kuintal dan dolomitnya 1,5 kuintal. Kemudian nah ini untuk pemasangan mulsa kita persiapkan coblos atau cubles di istilah di kami, menggunakan bambu yang biasa buat tirai, kurang lebih menggunakan ukuran 70 cm, 60 sampai 70 cm. Ini nanti agar mulsa tidak mudah rusak. Nah, ini kita buat iratan bambu teman-teman. Beli sebenarnya juga ada, tapi pengalaman kemarin waktu kita beli menggunakan yang semacam mika itu tidak awet dan agak licin, sehingga ketika pemasangan mulsa tidak bisa tahan lama, tidak bisa kenceng, tidak bisa awet. Kalau ini kita menggunakan bambu, lebih irit tapi lebih awet. Nah ini saudara, saya baru membuat iratan bambu untuk cubles mulsa, persiapan pemasangan mulsa. Nah, setelah selesai pembuatan iratan, nah ini kita kunci lah, itu di ujung itu sudah terkunci, ada 3 titik itu kita kunci menggunakan iratan tadi. Kemudian kita bentangkan, ya minimal sebenarnya 1 orang bisa, cuma sangat repot bolak-balik ya. Kalau bisa seperti ini lebih bisa rapi, 3 orang, yang 1 mengunci, yang 2 menggelar atau membentangkan daripada mulsa yang kita punya. Kebetulan waktu kita beli mulsa tidak ada yang lubangan, jadi kita masih benar-benar masih utuh. Nanti lubangan kita akan sesuaikan dengan musim, akan kita lubangi sendiri teman-teman. Nah, ini Pak Di saya ini baru berjalan mengunci di beberapa titik dulu, setelah itu baru ditambahi beberapa titik lagi. Nah ini di tengah-tengah kita kunci lagi, kita bentangkan bareng agak kencang. Kalau bisa memasang mulsa semacam ini menunggu terik matahari teman-teman, agar mudah dibentangkan atau agak mudah ditarik, sehingga benar-benar pemasangan mulsanya bisa benar-benar kencang. Nah itu diperhatikan, itu ditarik sedikit, kemudian diputar-putar, digulung, kemudian agak dibengkokkan, ditekuk, dimasukkan ke dalam tanah bles. Nah itu adalah cara atau teknik mengunci mulsa tanpa melubangi atau tanpa merusak mulsa. Nah itu sudah terlihat kencang. Ditarik sedikit, kemudian digulung menggunakan iratan bambu tadi. Habis digulung, bambunya ditekuk seperti membentuk huruf U, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Nah itu sudah terkunci rapat. Setelah itu bentangkan lagi, nanti setelah radius beberapa meter, 20 meter atau 15 meter, kita kunci lagi, bentangkan lagi gitu sampai ke ujung. Nah begitu sampai di ujung teman-teman, itu jangan langsung dipotong sesuai dengan bedeng, enggak. Memotongnya itu kurang lebih dikurangi setengah meter, kemudian ditarik, sehingga setelah ditarik menutup bedeng semua, baru dipotong, baru dikunci maksudnya, baru dikunci, sehingga nanti pemasangannya benar-benar kenceng, jadi tidak ada angin yang masuk. Nah ini contohnya kencang banget ini, karena kalau ada angin yang masuk itu teman-teman, karena ini belum ada lubang ya, itu sangat berbahaya sekali, nanti bisa merusak tanaman, apalagi yang dirusak tanaman tetangga, waduh sangat-sangat berbahaya. Itu Budi saya juga ikut membantu lah, ini liatin. Nah itu sangat terkunci rapat. Nah, nanti Budi itu bagian menambah beberapa titik, mungkin 3 meter dikunci, 3 meter dikunci gitu. Nah ini lahan saya ini bentangannya itu 80 meter teman-teman, 80 meter, jadi sangat panjang. Ini nanti kurang lebih ya
2000 pohon tanaman cabai. Nanti kita targetkan segitu. Nah, ini bisa diperhatikan teman-teman, mungkin bisa ditiru. Itu dijewer atau ditarik sedikit, kemudian digulung, kemudian ditekuk atau dibekuk itu bambunya, kemudian dimasukkan, ditancapkan dalam tanah. Nah, sehingga benar-benar tertutup rapi, rapat, kenceng dan awet. Nah, kemudian yang bagian bawah ini teman-teman, maksudnya lahan saya yang di bawahnya ini menggunakan mulsa lama. Ini dengan merek Bell, sama tadi yang satunya juga merek Bell. Ini sudah kita pakai semenjak tahun 2020 teman-teman. Jadi ini sudah 3 tahun, masuk 4 tahun. Sangat awet sekali teman-teman. Terus terang, saya ada beberapa merek yang sudah pakai, tapi ini bukan promosi, tapi pengalaman saya menggunakan merek Bell itu, ini awet sekali. Ini sudah 3 tahun lebih, ini sudah hampir selesai ini teman-teman. Jadi kemarin itu setelah membuat gulutan, kemudian penebaran pupuk, kemudian ini pemasangan mulsa. Ya kurang lebih ada sekitar 10 hari. 10 hari nanti sampai tanam ya sekitar 2 minggu lah. Penyiapan lahan saya kurang lebih 2 minggu. Nah, selesai. Nah, ini sudah kita lubangi. Karena ini menghadapi musim hujan, teman-teman, kami sengaja melubangi agak zigzag. Nah, ini kita buat zigzag, tidak lurus, zigzag. Nah, itu zigzag. Tujuannya apa? Agar antar tanaman tidak terlalu berdekatan atau tidak berhimpitan, sehingga mencegah masuknya jamur. Karena ini menghadapi musim hujan. Karena menurut Badan Meteorologi untuk tahun 2024 nanti ini curah hujan tinggi, sehingga memang kita siasati membuat lubang zigzag. Karena kita, ya ini keuntungan kita melubang sendiri seperti ini. Karena kalau beli dari pabrik atau dari toko nggak mungkin bisa zigzag. Nah, setelah kita lubangi, kita tanam. Nah, dari luasan 800 meter persegi ini kita menggunakan tenaga 6 orang. 6 orang itu mulai dari pelubangan, maksudnya untuk taju ya, untuk tanam itu, kemudian juga sekaligus pemasangan ajir atau lanjaran. Nah, itu zigzag seperti ini. Ini kita menggunakan jarak kurang lebih ya 55 cm, 55 cm antar lubang, baik ke kanan maupun ke depan, baik ke samping maupun ke depan. Itu menggunakan jarak 55 cm. Nah, ini sekaligus pemasangan mulsa. Dan jangan lupa teman-teman, yaitu ada beberapa tenaga. Nah, itu lihatin. Lagi lah itu ada yang menggunakan jerigen. Itu setelah penanaman tadi kita siram sedikit-sedikit dengan air sedikit-sedikit. Ya kurang lebih 100 ml lah per tanaman itu. Yang penting ada air masuk untuk membasahi daripada lahan yang baru pindah tadi, agar untuk menghindari tanaman tidak stres. Nah, itu kita siram dikit-dikit ke semua tanaman. Ada yang juga bertugas untuk memasang lanjaran atau ajir. Ini tadi kita mulai jam 5:30, paling ya kurang lebih jam 11 selesai. Ini bener, ini 2000 tanaman teman-teman. Jadi itu 2000 tanaman, ya kurang lebih sedikit lah, paling 2000 lebih 50 buah mungkin ada benda itu. Nah, ini sudah hampir selesai teman-teman pemasangan ajirnya. Saya mohon doanya semoga ini dapat berhasil, dan pengalaman yang saya berikan kepada teman-teman semuanya semoga bermanfaat dan teman-teman juga mendapatkan keberuntungan, keberkahan. Semoga petani muda Indonesia selalu berkarya, terus maju, jangan bosan-bosan, istiqomah untuk menebar kebaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan tidak melewatkan video kami. Semoga bermanfaat dan dukung channel kami agar dapat berkembang dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, di-share, di komen. Yang penting ikhlas, kan begitu. Sekian dari kami, Maharostar Farm. Semoga bermanfaat.
Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Indonesia. Sukses selalu. Amin, 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 amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih.